Kita jawab dulu di sini, sorry. Ustaz, boleh nggak kita salat tahajud sebelum tidur? Kalau tidur kita kelolosan. Salat tahajud itu baru dikatakan salat tahajud itu kalau udah tidur. Kalaupun tidurnya sebentar, kelelapnya semendak, baru dikatakan tahajud. Nah, jadi kalau dia nggak tidur maka itu bukan tahajud. Oke, tanya dulu nih, Ustaz, ada Ustadz yang bilang merokok itu haram. Oke, menurut para ulama dan menurut ahli at-tibba, para dokter, itu haram. Kenapa mengatakan haram? Karena dia itu pertama diantaranya itu dia ngerusak. Dalilnya mana? Wala tahliku wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu kurang lebih. Nah, jadi ada mengatakan makruh juga. Dan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Oke. Om sini. Om, aku mau nanya. Kan istri saya kan enggak apa sih? Istri saya sering berantem sama saya karena HP. Dia kenapa HP-nya? Bagaimana hukumnya? Satu, jangan terlalu sering menyalahkan istri Anda. Kenapa? Karena yang menjadi Yang menjadi sopir adalah kita yang laki-laki. Nah, jadi kalau yang namanya makmum itu imamnya diikutin. Kalau imamnya bagus, insya Allah bagus. Kalau imamnya jelek, jelek. Artinya apa? Kita silakan kita perbaiki diri dulu. Nah, yang kedua, nasihati istri dengan baik. Kalau udah bagus, insya Allah aman. Nah, ya itu kurang lebih. Boleh nggak kita salat tahajud sebelum tidur? Kalau tidur kita kelolosan, begitu. Nggak boleh. Kalau sudah salat tahajud sebelum tidur, maka itu bukan tahajud namanya. Salat sunat biasa, salat taubat kah gitu ya. Tapi kok banyak bapak-bapak yang ngerokok terus pas dikasih tahu kita dimarahin. Ya biarin dia ngerokok, nggak apa-apa. Dia mungkin ngambil pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Saya pribadi nggak ngerokok, alhamdulillah. Oke. Bagaimana hukumnya mandi wajib? Bagaimana hukum menunda mandi wajib? Oke, begini. Ada beberapa hukum menunda mandi wajib itu begini. Jadi orang mandi wajib itu sejatinya kalau cuaca memungkinkan nih, jadi dia nggak musim dingin, air juga normal, maka disegerakan mandi wajib itu. Terutama bagi orang yang datang bulan yang haid. Maka misalnya kalau dia itu selesai haidnya jam sekarang, selesai haidnya jam 6, jam setengah 6 selesai haidnya, langsung mandi. Kadang ada orang perempuan ditunggu, baewas kali-kali mandi maghrib, mana? Nggak boleh. Sehingga nanti sholat asar yang ini wajib diqadha. Wajib diqadha. Ini perempuan harus ditahu. Sama dengan misalnya ketika mandi wajib, kapan? Pada malam hari. Dia itu selesai keluarnya mungkin ketika udah jam 3 dini hari. Ketika udah selesai maka wajib langsung mandi. Jangan ditunda jamaah, sekali-kali ku bersekolah, mana? Enggak ada orang begitu. Sekali-kali ke kantor, enggak usah. Langsung mandi sehingga apa? Salat subuhnya langsung dilakuin. Salat subuhnya langsung dilakukan. Jadi salat subuhnya enggak perlu diqadha. Itu kurang lebih. Nah, jadi jangan ditunda mandi wajib itu. Nah, tapi ini kalau cuaca memungkinkan. Tapi kalau misalnya cuaca ekstrem, nggak bisa mandi wajib ketika itu, maka boleh ditunda. Tapi tundanya itu jangan sampai habis waktu. Ya. Oke. Ustadz, kan biasa santri-santri kami salat tahajud sambil ngulang hafalan 1 juz. Apakah boleh salat tahajud bersuara untuk perempuan? Kalau dia itu tahajudnya di satu ruangan isinya perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nanti sholatnya di satu tempat, di satu aula, di satu musola, di satu masjid, ada laki perempuannya,
perempuan ini tidak boleh menjaharkan suaranya di depan laki-laki bukan muhrim. Kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau dia misalnya asrama perempuan, silakan, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau dia apa? Kalau dia bercampur laki perempuan, nggak boleh dibesarin suaranya. Gitu kurang lebih. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, terus? Kalau mandi di kolam saat mandi wajib nih, apa perlu digosok, kan masih ada di dalam airnya? Apakah perlu digosok ketika misalnya masih lolat-lolatnya kan ya? Si mana? Ya, disunahkan. Jadi nanti ada sunnah mandi. Di antaranya itu tempat keluarnya mani itu dibersihin dulu. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya kapan? Sebelum mandi. Perempuan juga begitu. Dibersihin dulu. Dan sida, mohon maaf kalau perempuan itu, mohon maaf, sebelum sida teteh pempes sida, softtek sida, nggak serius nih. Kadang ada orang yang banyak kena jin karena itu. Jadi dia sebelum dibuang softteknya, mohon maaf, dibersihin dulu. Jangan ada darahnya. Paham sedikit ya maksud saya? Nah jadi sudah jangan, ini perempuan. Nah jadi kalau ada perempuan tuh yang misalnya ya diiniin dulu, bersihin dulu, biar supaya apa, hilang dulu apa namanya, darahnya dari apa namanya, softteknya. Setelah itu baru dibuang. Supaya apa? Itu kadang ada orang yang begitu tuh biasanya ada kena jin dari sana. Banyak yang begitu. Biasanya kalau nggak dibersihin biasanya nanti girangna dan menangnya si jin. Oke. Ada? Kalau menunda mandi wajib karena sakit boleh, nggak apa-apa. Misalnya dokternya bilang ente kalau mandi sekarang sakitnya bakalan bertambah, maka boleh ditunda mandi wajibnya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah sehat, ya itu kurang lebih.